وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan Ana minta antum fokus sebentar ya. Mungkin kita ngambil 20 atau kurang dari 20 menit insyaallah. Kita lanjut. Setelah di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bahwasannya apabila amalan seseorang itu murni karena ria seutuhnya, maka amalan tersebut ditolak. Dan ini adalah keadaannya orang-orang munafik di dalam sholat-sholat mereka, puasa-puasa mereka. Dan hampir-hampir tidak ada pada sholat dan puasanya orang mukmin, tapi terkadang itu muncul pada sedekah, haji, ya amalan-amalan zahir atau amalan-amalan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ada orang yang berhaji agar dikatakan berhaji, dia sudah berhaji puluhan juta, kemudian marah kalau nggak dipanggil Pak Haji. Saya sudah berhaji, panggil saya Pak Haji. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apabila amalannya itu dimasuki oleh ria pada awal niatnya. Ya dia orang mukmin, terkadang ikhlas, tapi suatu ketika amalannya itu dimasuki oleh ria pada awalnya. Ketika awal pertama kali dia ingin melakukan amalan itu, maka kita sudah katakan amalannya apa? Ditolak. Namun apabila amalannya masuk di pertengahan, namun apabila ria masuk pada amalan di pertengahan, kita sudah bahas apabila dia mencoba untuk melawannya dan dapat mengalahkan ria tersebut, maka di sini diterima amalannya, tidak ada perselisihan. Namun apabila rianya tetap bersamanya sampai akhir amalan, maka ada perselisihan. Para salaf mengatakan bahwasanya amalan tersebut batal. Tapi para ulama mutaakhirin, para ulama belakangan ini mereka berselisih pendapat, batal ataukah tidak. Yang mengatakan tidak batal, dan itu nanti dikatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dikatakan ya, atau pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasannya tidak batal karena asal niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pendapatnya Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian kita lanjut. Seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Fa in khalata niyatal jihadi masalan niyatun ghairur riya'i. Fa in khalata niyatal jihadi, maka apabila niat jihad dicampur misalnya oleh niat selain riya, niat jihad dicampur oleh niat selain riya. Seperti apa niat selain riya?
mithlu akhdhi ujratin lil khidmati. Seperti mengambil upah karena telah berkhidmat. Au akhdhi syai'in minal ghanimati, atau akhdhi syai'in mengambil sesuatu dari ghanimah, harta rampasan perang. Awit tijarati, atau perdagangan. Maka bagaimana? Niat jihad dicampuri oleh niat selain riya, seperti niat agar mendapatkan upah karena telah berkhidmat, telah mengampu, atau agar mendapatkan harta rampasan perang atau perdagangan. Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, naqasa bidzalika ajru jihadihim. Naqasa bidzalika ajru jihadihim. Maka kurang dengan hal itu ganjaran jihad mereka. Jadi pahalanya berkurang. Walam yubtil bil kulliyati, ay walam yabtul bil kulliyati, dan tidak batal dengan keseluruhan. Tapi berkurang dia pahalanya. Walam yabtul ya. Di situ walam yabtul bil kulliyati, tidak batal secara keseluruhan. Disebabkan karena selain riya. Wa fi sahihi Muslimin, dan pada sahih Muslim, an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thulutsai ajrihim fa in lam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Lihat di sini, innal ghuzata, sesungguhnya para prajurit. Ya, ghazi yaitu prajurit, jamaknya ghuzah. Sesungguhnya para prajurit, idza ghanimu ghanimatan, apabila dia mengambil ghanimah, berperang, salah satu niatnya agar mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Maka apa kata Rasulullah? Ta'ajjalu thulutsai ajrihim, maka dia telah mengambil 2/3 ganjaran mereka. Ta'ajjalu ya telah mengambil dengan segera di dunia, berarti telah mengambil segera di dunia 2/3 ganjaran mereka. Telah mengambil ganjarannya itu 2/3 di dunia. Berarti berkurang pahala mereka itu di akhirat 2/3. Fa in lam yaghnamu syai'an, maka apabila tidak mengambil ghanimah sedikit pun, tidak ada niatan agar mendapatkan harta rampasan perang sedikit pun, tammalahum ajruhum, maka sempurna bagi mereka ganjaran mereka. Tapi kalau misalnya ada niat untuk mengambil harta rampasan perang, maka dia telah mengambil 2/3 ganjaran mereka di dunia. Disegerakan ganjarannya. Berarti ganjarannya nanti di akhirat itu berkurang 2/3 yang telah diambil di dunia. Berarti tidak batal amalan secara keseluruhan. Kemudian perhatikan, fokus. Wa qad dzakarna fi ma madha ahaditsa tadullu ala anna man arada bi jihadihi aradun minad dunya annahu la ajra lahu wa hiya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa ad-dunya. Wa qad dzakarna fima madha ahaditsa, wa qad dzakarna, dan kami telah menyebutkan fima madha
pada yang telah lalu, hadis-hadis. Kami telah menyebutkan hadis-hadis telah lalu, ya. Tadullu ala anna man arada bi jihadihi arada minad dunya, menunjukkan atas bahwasanya orang yang menginginkan dengan jihadnya itu harta dari dunia. Aradon apa artinya? Harta. Annahu la ajra lahu, bahwasanya tidak ada ganjaran baginya. Ya, mungkin sebagian kita terbesit pertanyaan. Di hadis-hadis yang telah lalu kan Ustaz, kita telah membaca bahwasanya seseorang yang berjihad kemudian niatnya dicampuri dengan urusan dunia, harta dunia, perkara dunia, bahwasanya dia tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun. Tapi kok di sini dia mendapatkan ganjaran tapi berkurang doang ganjarannya? Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan hadis-hadis tersebut yang mengatakan amalannya batil karena jihadnya dicampuri dengan, atau karena jihadnya itu karena untuk urusan-urusan dari urusan dunia, beliau mengatakan wahiyya mahmulatun ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya. Wahiyya mahmulatun, dan dia itu digiring, hadis tersebut digiring ala annahu lam yakun lahu, atas bawasan dia tidak memiliki gharadun, maksud di dalam jihadnya kecuali dunia saja. Lam yakun lahu gharadun, tidak memiliki baginya gharadun, itu maksud, tujuan, fil jihad, di dalam jihadnya, illa dunya, kecuali dunia saja. Jadi hadis-hadis yang telah lalu yang mengatakan bahwasanya orang yang berjihad yang karena agar dikatakan pemberani, karena agar dipuji, dan kita telah baca banyak sekali hadis yang tersebut, bahwasannya amalannya itu tidak ada ganjarannya sedikit pun. Dan di situ kata Syekh, maksudnya apa? Karena dia di dalam berjihad tidak ada maksudnya kecuali hanya dunia saja. Tidak ada maksudnya kecuali hanya dunia saja. Adapun tadi hadis sebelumnya yang mengatakan bahwa saya sesungguhnya para prajurit, apabila dia mengambil harta rampasan, maka dia telah mengambil 2/3 ganjaran mereka. Namun apabila dia tidak mengambil sedikit pun dari harta rampasan, maka sempurna ganjaran mereka. Karena pada asalnya itu niatnya adalah karena Allah. Dan ada niat karena Allah. Namun kemudian terbesit niat agar mendapatkan harta rampasan, niat agar mendapatkan perdagangan, maka di sini berkurang ganjaran mereka. Adapun hadis-hadis yang telah lalu yang mengatakan bahwasannya orang yang dia jihadnya agar dikatakan pemberani, agar dia mendapatkan ini, agar mendapatkan itu, maka itu di situ dipahami bahwasanya dia tidak ada maksud dalam jihadnya kecuali dunia saja. Enggak ada yang karena Allah sedikit pun. Itu maksudnya dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, at-tajiru wal mustajiru wal mukari ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyyatihim fi ghazatihim. Wala yakunu mithlu man jahada bi nafsihi wa malihi la yakhlitu bihi ghairahu. At-tajiru wal mustajiru, at-tajiru pedagang, wal mustajiru dan pekerja, wal mukari dan jasa angkut. Ya, di dalam berperang ada pedagang, ada pekerja, ada orang yang dia menerima jasa angkut. Maka di situ kata Imam Ahmad rahimahullah taala,
ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazatihim. Ajruhum, ganjaran mereka para pedagang, pekerja dan jasa angkut, ganjaran mereka ala qadri ma yakhlus, sesuai dengan apa yang ia ikhlaskan dari niat mereka dalam berperang. Jadi dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ala qadri ma yakhlusu, dengan kadar apa yang ia ikhlaskan dari niat mereka dalam ghazatihim, perang mereka. Dan tentu wala yakunu mithlu man jahada bi nafsihi, hal itu tidak semisal orang yang berjihad dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, yang la yakhlitu bihi ghairahu, tidak dicampuri dengannya selainnya. Ya, maksudnya apa? Tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang berjihad murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk berdagang, bekerja dan jasa angkut. Karena orang yang berperang kemudian dia juga ada niat untuk berdagang, bekerja dan menerima jasa angkut, ya tentu pahalanya berkurang sesuai dengan kadar keikhlasannya. Adapun orang yang berjihad murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampuri dengan suatu apapun, maka di situ pahalanya sempurna. Wa qala aidan fi man ya'khudhu ju'lan 'ala al-jihadi idza lam yakhruj li ajli ad-darahimi fala ba'sa ay yattakhidha ka'annahu kharaja li dinihi fa in u'tiya syai'an akhadahu. Wa qala aidan, dan Imam Ahmad berkata juga, fi man ya'khudhu ju'lan 'alal jihadi, pada orang yang mengambil upah di dalam berjihad, orang yang mengambil upah dalam berjihad. Idza lam yakhruj li ajli darahimi, apabila dia tidak keluar berjihad karena dirham-dirham, ya, jadi dia keluar dalam berjihad itu karena Allah, bukan karena dirham-dirham. Kalau dia niat awalnya karena Allah, fala ba'sa ayyakhuda, maka tidak mengapa dia mengambil upah tersebut. Karena dia tidak keluar berjihad karena dirham, karena upah, maka nggak apa-apa dia ngambil upah tersebut. Ka'annahu kharaja li dinihi, seakan-akan dia keluar untuk agamanya. Fa in u'tiya syai'an akhadahu, lalu apabila diberikan sesuatu dia mengambilnya. Ya, jadi kalau misalnya dia keluar berjihad bukan karena dirham, buktinya bagaimana? Jadi kalau dia berjihad diupah nggak diupah tetap jihad, itu buktinya. Tapi kalau orang dia berjihad hanya ketika ada kabar, oh nanti diberikan upah, baru dia berjihad. Tapi kalau dikabarkan, oh nanti nggak ada upah, kemudian dia nggak mau lagi ternyata untuk berjihad, berarti itu dia keluar berjihad hanya karena untuk upah. Tapi kalau dia keluar berjihad bukan karena untuk upah, kemudian diberikan upah, maka tidak mengapa dia mengambil upah tersebut. Wa kadza ruwiya an Abdullah bin Amr, dan begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi, idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi, apabila ajma'a, membulatkan tekadnya. Ajma'a di sini maksudnya apa? Dia membulatkan tekadnya. Apabila salah seorang dari kalian ajma'a, membulatkan tekadnya untuk berperang, fa'awwadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalik, maka Allah menggantikannya rezeki, maka tidak mengapa dengan hal itu, yaitu tidak mengapa untuk mengambil upah. Ya, apabila seseorang dia membulatkan tekadnya untuk berperang karena Allah, keluar hanya untuk karena Allah, bukan karena untuk upah, bukan karena untuk dirham, maka Allah akan gantikan baginya rezeki, maka tidak mengapa dia mengambil upah tersebut. Fala ba'sa bidzalik. Wa amma in ahadukum in u'tiya dirhaman ghaza wa in muni'a dirhaman makatha fala khaira fi dzalik. Nah, lihat di sini. Wa amma in ahadukum, dan adapun apabila salah seorang dari kalian in u'tiya dirhaman ghaza,
apabila diberikan dirham dia berperang, wa in muni'a dirhaman, dan apabila muni'a itu dicegah ya, atau bisa kita katakan tidak diberikan, dan apabila tidak diberikan dirham dia makasa, menetap tidak berperang, maka apa? Fala khaira fi dzalik, tidak ada kebaikannya pada hal itu, karena dia niatnya pada awalnya bukan karena Allah tapi karena dirham, maka fala khaira fi dzalik. Wa kadza qala al-Auza'i, dan begitu juga dikatakan oleh al-Auza'i, idza kanat niyatul ghazi 'ala al-ghazwi fala ara ba'san. Idza kanat niyatul ghazi, apabila niat prajurit, niat orang yang berperang, al-ghazwi, untuk berperang karena Allah, fala ara ba'san, maka aku berpendapat enggak apa-apa mengambil upah gitu. Dan terakhir, habis ini kita tutup satu paragraf ini, fokus. Ya, fokus. Wa hakadha yuqalu an mujahidin. Dan begitu juga dikatakan dari mujahid. La. Wa hakadha yuqalu fi man akhadha syai'an fil haji liyahujja bihi. Imma an nafsihi au an ghairihi. Perhatikan di sini, wa hakadha yuqalu, dan seperti ini juga dikatakan fi man akhadha syai'an fil haji, pada orang yang mengambil sesuatu dalam berhaji. Karena nanti di dalam berhaji itu ada yang dia sambil ngerawat unta jadi diberikan upah. Ada yang dia sebagai pedagang, ada yang sebagai dia orang suruhan. Dia berhaji tapi disambi gitu. Enggak murni untuk berhaji. Maka di situ juga nanti pahalanya tidak sempurna. Dijelaskan di sini, beliau mengatakan wa hakadha yuqalu fi man akhadha syai'an fil haji. Dan seperti itu juga dikatakan pada orang yang mengambil sesuatu dalam berhaji, liyahujja bihi, dia untuk berhaji, imma an nafsihi, entah karena dirinya, au an ghairihi, atau karena selainnya. Imma an nafsihi, entah dari dirinya, au an ghairihi, atau dari selainnya. Wa qad ruwiya an Mujahidin, dan teriwayatkan dari Mujahid annahu qal, bahwasanya ia mengatakan fi hajjil jammali, pada berhaji yang dia merawat unta. Jammali ya, merawat unta, berhaji disambi dengan merawat unta biar mendapatkan upah. Wa hajjil ajiri, dan berhaji orang upahan. Wa hajjit tajiri, dan berhaji orang yang berdagang, disambi. Huwa tamamun la yanqusu min ujurihim syai'un, maka dia sempurna, tidak berkurang dari pahalanya sedikit pun. Tapi sebagaimana kita katakan, apabila dia niatnya tercampuri dengan itu yang tadi di awal, maka di situ dia mendapatkan sesuai dengan kadar keikhlasannya. Tapi apabila dia murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia sempurna, tidak berkurang dari pahala sedikit pun. Wa huwa mahmulun ala anna qasdahum al-asriya kana huwal hajju duna takassubi, dan dia diambil, diiring karena bahwasannya maksud mereka yang asli adalah berhaji bukan untuk mencari penghasilan, bukan untuk mencari penghasilan. Berarti di sini dikiaskan dengan berjihad ya, dikiaskan dengan berjihad yang dia untuk mengambil upah. Ya, berjihad dia karena Allah, tapi ketika diberikan upah maka tidak mengapa mengambil upah tersebut. Maka demikian juga orang yang berhaji ya, orang yang berhaji kemudian dia disambi dengan merawat unta sebagai orang upahan, berdagang, apabila niat aslinya itu untuk berhaji. Tapi di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan, Imam Ibnu Rajab, huwa tamamun la yanqusu min ujurihim syai'un, maka dia sempurna,
tidak berkurang dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Karena itu dia digiring bahwasanya maksud mereka yang asli adalah berhaji, bukan untuk mencari penghasilan, bukan untuk mencari penghasilannya. Jadi itu ya. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.